Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Dan malam ini saya kedatangan seorang, ini istilahnya apa? Ambon Manise ya? Ambon Manise. Saudara David Mendio, betul ya namanya ya? Ya. Nah, ini saya udah pegang KTP-nya ya. Agama sebelumnya di sini Kristen, sudah mendaftar di Geraha Mu'alaf Jakarta ya, melalui Mbak Suci. Bang David ini menyatakan bahwa ingin masuk agama Islam, Ya. betul? Betul. Betul, baik. Nah, karena sudah sudah mendaftar, jadi kita sudah siapkan dokumennya di sini ya. Tapi nanti sebelumnya, saya ada beberapa pertanyaan ya. Nanti Bang David tinggal jawab aja. Tolong diperiksa sertifikat yang udah jadi ini, penulisan nama, nik atau alamat ada yang salah atau enggak, ya. Ya. Kalau ada yang salah kasih tahu, nanti kita bisa ganti. Sudah betul semua? Ini sih tanggal lahir kebalik. Oh. 13. Oh iya, ini 31 ya. Iya. Nanti diperbaiki ya. Iya, aman. Nanti diperbaiki nih. Baik. Oke, selain itu udah Aman. betul semua? Betul. Oke. Baik. Nah, sebelum kita melakukan prosesi syahadat, saya seperti biasa akan bertanya kepada calon mualaf. Ya. Ya. Tahu mualaf Tahu. apa? Orang yang Orang apa? Orang baru masuk Islam, ya. Artinya dia sebenarnya orang yang dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bang David ini. Bang David ini mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada yang maksa? Atas kemauan sendiri sih. Nggak ada yang maksa? Nggak ada. Benar ya? Iya. Yakin? Takut lah orang maksa saya juga. Oh iya ya, benar ya. Orang maksa Bang David takut Iya. juga ya. Males juga. Jawabannya ini juga, jitu juga nih. Alhamdulillah. Jadi di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Ya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Yang kedua, Bang David masih ada orang tua? Masih. Mama, papa masih ada? Masih ada. Tahu Bang David mau masuk Islam hari ini? Belum tahu sih, tapi saya akan kasih tahu setelah ini sih. Akan kasih tahu secepatnya. Iya. Baik. Kira-kira kalau ngasih tahu mereka bakalan gimana? Marah atau sakit atau pura-pura sakit atau gimana? Enggak sih, harusnya nggak jadi masalah sih. Nggak jadi masalah. Alhamdulillah. Nggak sampai diusir ya? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Orang tuanya nggak berani ngusir juga kali jangan? Iya, rumahnya saya yang bayar. Oh gitu. Keren. Nah, oke. Yang ketiga, Iya. di dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Ya. Ya, yang pertama syahadat, nanti insya Allah akan kita lakukan sebentar lagi. Yang kedua, sholat. Sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji jika mampu. Ya, jadi yang jika mampu hanya naik hajinya aja nih. Yang lain harus wajib nih semuanya nih ya. Tapi nanti ada lah istilahnya, kalau ada uzur atau halangan apa yang syar'i itu ada solusinya. Ya. Tapi dari semuanya ini, apakah Bang David berjanji untuk melakukannya? Ya, saya akan melakukannya. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Baik, tadi 3 pertanyaan sudah saya jawab, sudah saya tanya dan jawabannya semuanya sudah meyakinkan. Ya. Nah, sekarang ini di sini sudah ada surat pernyataan memeluk agama Islam. Nanti yang kita perlu lakukan adalah Bang David membaca ya dari sini ya, pernyataan memeluk agama Islam, terus kemudian ini, kemudian dengan ini saya, nama siapa, ini tempat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan nggak usah dibacain, cuma agama sebelumnya aja dibacain. Oke. Ya, habis itu baru ini Oke. sampai 2 kalimat syahadat. Oke. Baru nanti saya tuntun membacakan 2 kalimat syahadat. Iya. Sudah pernah baca 2 kalimat syahadat? Belum. Belum pernah. 2 kalimat syahadat saya kasih tahu dulu artinya ya. 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, itu aja. Iya. Paham ya? Iya. Apakah Bang David menerima dalam keyakinan Bang David dengan 2 kalimat syahadat tersebut? Menerima. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu silakan dibaca pelan-pelan aja dari sini ya. Ya.
Nanti setelah 2 kalimat syahadat ini baru saya tuntun syahadat. Ya. Oke, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya David Mendio, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita berjabat tangan. Bang David ikuti kata-kata saya ya. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Pik ya? Sah ya. Lu tepuk tangan kayak orang main burung dara. Alhamdulillah. Bang David sudah sah menjadi seorang muslim. Amin. Ya, saya peluk dulu ya. Yoi. Sebagai saudara seiman saya yang baru. Alhamdulillah. Baru kali ini meluk orang Ambon. Istiqomah ya. Amin. Istiqomah tahu artinya? Konsisten ya. Nah, ada beberapa yang ingin saya beritahukan ke Bang David nih. Ya. Ini saya kembalikan dulu. Ya, ini berarti kalau begitu nanti diperbaikin dulu baru dikirim ya. Oh Ke ya. alamatnya Bang David. Nanti kasih tahu Mbak Suci alamat pengiriman, nama penerima dan nomor handphone. Oke. Oke. Ini nanti saya kembalikan ke Suci untuk diperbaiki dulu ya. Nah, pesan saya kalau ini sudah dikirim, Dibingkai. di tanda tangan, Taruh foto. tulis nama, taruh foto. Foto sendiri ya, jangan foto pacar ya. Iya. Terus di laminating atau mau dibingkai boleh ya. Bingkainya yang 1x1 juga boleh ya. Taruh biar nutupin pintu gitu. Nah, pesan saya setelah selesai sertifikat diterima, segera urus untuk mengubah keterangan agama di KTP. Oh iya benar. Ya. Kelurahan. Caranya mudah. Tinggal bawa ini ke kelurahan. Di kelurahan Bang David cari petugas Dukcapil. Nah, bilang aja saya mau rubah keterangan agama di KTP. Pasti diminta ini. Ya, tinggal kasih aja. Nggak sampai sehari jadi. Ya. Saya pesan supaya segera. Nanti kalau sudah jadi KTP yang baru, difoto kirim ke Mbak Suci lagi. Ya, buat arsip kita. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, saya ada bingkisan. Wah, mantap. Iya, bingkisannya adalah buku tuntunan sholat. Ya. Ini nanti akan menjadi buku yang membimbing Bang David untuk belajar sholat dari nol. Ya, di dalamnya juga ada sejumlah uang. Kok mukanya begitu? Udah banyak uang? Enggak sih. Nih, ya dengerin dulu. Di dalam Islam, ketika ada orang masuk Islam yang disebut mu'alaf, yang baru-baru nih ya, bukan yang udah 10 tahun, yang baru-baru masuk seperti Bang David ini, itu mempunyai hak untuk menerima zakat. Nah, jadi zakat di dalam Islam itu dibagikan kepada 8 kelompok orang. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi tidak melihat Bang David kaya atau miskin, baru masuk Islam, ini adalah bentuk kepedulian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi kami hanya melaksanakan saja. Tolong diterima aja. Ya. Kemudian ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini buku untuk belajar bisa baca Quran. Ya, ini juga tolong diterima. Terima kasih. Nah, ini ada Quran. Ini adalah persembahan daripada subscriber channel Donditan. Ya, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang masuk agama Islam di Studio Graha Mu'alaf Jakarta. Ya, tolong diterima dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nanti tanya sama temennya, bagaimana adabnya memegang Quran. Tidak boleh sembarangan. Ya, sebelum pegang Quran harus wudhu dulu. Jangan taruh sembarangan, taruh di tempat atau di rak yang paling tinggi ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya. Terus ada lagi, ini ada, ini ada sarung atlas dari BHS Tex, Masya Allah ya. Sarung ini nanti insya Allah berguna kalau habis sunat nih. Belum sunat kan? Iya.
Belum. Belum. Tolong nanti tentukan hari apa Bang David siap, kasih tahu alamatnya ke Suci, nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Ya, nggak usah bayar, semuanya kita yang tanggung. Sampai obat-obatnya nanti ya, nanti diberikan sama juru sunatnya. Oke. Ini juga ada sajadah. Bagus. Sajadah untuk sholat, belajar sholat. Ada contekannya. Oke. Nah, ada bacaan sholatnya. Bacaan sholat ini ada di buku itu. Iya. Ya, setelah baca itu prakteknya pakai ini. Ya, ada gerakan-gerakannya juga. Dulu waktu sama sering nyontek nggak? Sering lagi. Sering. Belajar sholat juga nyontek dong. Berarti ya. Nggak apa-apa. Ini tolong diterima semuanya. Mudah-mudahan nanti mulai besok Bang David bisa menjalankan Islam dengan baik. Amin. Ya. Ini saya masukkan sini. Ya. Nah, ini tolong diterima. Taruh sini aja pinggir. Awas kopinya. Nah, ada yang ingin saya beritahukan lagi begini, Bang David. Di dalam Islam kita memahami setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim. Tahu arti Muslim? Arti Muslim tahu nggak? Saya kasih tahu deh. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya. Bayi bisa apa? Ya. Nggak bisa apa-apa kan? Ya. Orang tuanya yang dititipi sama pencipta kita untuk membesarkannya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia nanti menjadi, ya kalau yang tidak lahir di dalam keluarga Islam, dia nanti besar menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi itu karena orang tuanya. Tapi ketika bayi itu nanti besar lagi, menjadi dewasa, dia mengenal Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, seperti Bang David sekarang, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Fitrahnya manusia, setiap manusia fitrahnya itu Muslim. Oke. Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, itu pengertian Muslim. Jadi kalau Islam itu ajarannya, Muslim orang yang berislam gitu. Islam itu artinya berserah diri. Ya, selain berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk. Ya, itu artinya Islam. Muslim orang yang berserah diri, orang yang patuh, orang yang taat kepada pencipta. Pencipta nanti kasih perintah, kasih larangan. Nah, kita cuma tinggal ikutin aja. Yang diperintahkan apa kita ikutin, yang dilarang apa kita jauhin. Paham ya? Misalnya. Terus satu lagi, alhamdulillah. Setiap orang yang bukan Muslim, ya, dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya nih, dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan. Amin. Banyak dosa nggak? Ada. Mudah-mudahan nggak ya. Nah, tapi kalaupun ada, insya Allah dihapuskan. Amin. Tetapi kebaikannya dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Tapi dengan catatan harus menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, paham ya maksudnya? Alhamdulillah. Jadi senang sekali Bang David sekarang sudah menjadi seorang Muslim, sudah menjadi saudara saya dalam satu iman. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini ya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, ya. Dan insya Allah kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semoga kita semuanya dilindungi dari api dan azab neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti Bang David tolong sampai rumah doain saya, doain teman-teman yang di sini ya, doain penonton di sini juga. Karena Bang David ini sekarang lagi nggak punya dosa nih. Wah, jadi doanya insya Allah cepat dikabulkan. Ya, doain saya ya. Baik, kita semuanya juga berdoa, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah tahu? Istiqomah, konsisten. Husnul khotimah itu artinya kita mati dalam keadaan yang baik. Ya, semua orang kan pasti mati. Kita berdoa semoga kita mati dalam keadaan Muslim. Ya, hanya menyembah kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang mau ditanya? Sebelum tanya, saya kasih tahu lagi tadi saya lupa. Tadi sunat kan sudah ya, Sunat nanti informasi ke Mbak Suci. Setelah itu
nanti Bang David tentukan dalam seminggu 2 hari. Terserah mau hari apa aja. Untuk apa? Untuk belajar Quran. Ya. Ya. Nanti kita akan kirim guru privat ke rumah. Ah, Nah, 1 kali pertemuan 90 menit, tidak ada yang perlu dibayar. Semuanya kita yang tanggung. Ya, yang bayar siapa? Yang bayar tuh yang nonton video saya. Nah, pemirsa, para pemirsa ya. amin. Umat Islam yang menonton channel saya dan donasinya ke Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid. Dari situ kami biayain guru-guru privat untuk mengajari setiap orang yang baru masuk Islam. Pokoknya tinggal tentuin aja harinya. Ya, ya. Nanti ada laporannya ke saya. Ya, ya. Si A rajin, si B males gitu, nanti ada. Ya, ya. Nanti ketahuan si David malas apa rajin gitu. Ya. Ya, ya, Kak. Selain belajar Iqra untuk bisa baca Quran, nanti juga diajari sholatnya. Ya, kalau ada yang salah-salah diperbaiki, diajari akidah, diajari fikih, macam-macam. Ya, sambil pokoknya 1 kali pertemuan 90 menit. Ya. Ya, nanti kita evaluasi setelah 3 bulan. Ya. Ya. Tidak ada lulus nggak lulus. Tapi kalau bagus, malah kita terusin. Ya. Nah, supaya bisa juga kalau memang mau bisa menjadi penghafal Quran, alhamdulillah. Ya, sekarang silakan kalau ada mau tanya. Yang mau ditanya apa ya? Apa mau ditanya? Apa yang mau ditanya ya? Jangan tanya saya dong. Gimana kalau saya paling jawaban logis kalau saya ditanya sama keluarga gitu. Oke. Kalau saya mau Biasanya kalau ditanya, apalagi kalau keluarganya keluarga Kristen, kenapa kamu meninggalkan Yesus gitu kan? Biasanya begitu kan? Iya, benar. Jawabnya begini, Ma, Pa gitu ya. David masuk Islam itu bukan meninggalkan Yesus. Justru David beriman kepada Yesus. Oke. Justru David mau ikut Yesus, ya, dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Yesus juga berserah diri kepada Tuhannya. Ya. Yesus juga punya Tuhan yang disebut Bapa di dalam Bible kan? Benar. Benar kan? Iya. Jadi kalau sebelumnya David menyembah Yesus sebagai Tuhan, sekarang sebagai Muslim David menempatkan Yesus hanya sebagai Nabi. Nabi. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit, bumi dan kita. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada nabi-nabinya. Kelima, beriman kepada hari akhir, ya, kiamat. Keenam, baru beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu takdir. Takdir. Yang dimaksud takdir itu begini. Bang David sebelum lahir bisa milih nggak mau lahir jadi orang Ambon? Enggak. Nggak bisa. Itulah takdir. Oke. Takdir mutlak ya, takdir mutlak kita. Tapi kalau takdir kita mau menjadi orang pintar, bisa nggak kita usahakan? Ya. Bisa dengan cara belajar. Kalau kita mau merubah nasib atau takdir kita menjadi orang kaya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ngapain? Kerja keras. Kerja keras. Gitu ya. Jadi ada takdir yang mutlak, ada takdir yang kita usahakan Ya. atau ikhtiar gitu. Iya, Ya. ya. Jadi kalau ditanya kenapa masuk Islam, bilang, Ma, Pa, David mau ikut Yesus. Kenapa? Kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini Kristen ikut Paulus. Gitu ya. Ya. Nanti kalau mau ayat-ayatnya saya bisa kasih nanti. Ya. Ada lagi mau ditanya? Itu aja sih yang Itu aja. kebayang ya. Berarti jadi cari contekan gitu ya. Baik, tapi gini. Sebelum David memutuskan untuk masuk Islam pada hari ini, David sebelumnya gereja apa? Gereja di Tiberias, Tiberias, Ya. yang di mana? yang di Salbini. Balai Sarbini. Iya, Balai Sarbini. Oh, oke. Berarti waktu itu pendeta siapa Mendiang Pariaji, Pak ya? Yaji ya. Yang katanya suka pulang pergi surga ya? Iya lagi. Iya lagi. Sempet nanya nggak sama pendeta waktu itu? Enggak. Travel agentnya apa gitu? Pengakuannya kayak gitu. Pengakuannya Iya. begitu. Oke. Nah, Bang David sebagai mantan anggota Tiberias, sekarang masuk Islam itu boleh nggak cerita sedikit aja, singkat aja, sebabnya kenapa? Kok akhirnya mau meninggalkan Trinitas? Ya. Sekarang menjadi orang yang bertauhid. Ya. Tauhid tahu artinya? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan.
Kalau mengesahkan berarti tidak menyembah selain Allah SWT. Ya. Menuhankan. Nah, tidak menuhankan siapapun kecuali Allah SWT. Ya, sesuai dengan tadi 2 kalimat syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Kok akhirnya mau menerima Islam dan menjadi Muslim? Ada cerita mungkin di baliknya? Apa ya? Saya jujur aja saya udah nggak ibadah ke gereja tuh udah kayak setahun lebih gitu. Oh, kenapa itu? Terakhir itu kayak saya kan pernah ikut gereja tuh, terus dapat kayak komunitas gitu. Terus teman-teman saya ini kayak ngebimbing saya tapi di tengah jalan tuh kayak udah biasa gitu, kayak mereka cuman fokus ke anak-anak yang baru gitu kan. Jadi di tengah jalan kayak waktu saya lagi kesulitan nih, saya mau cerita, mereka nggak ada waktu, terus sampai di titik saya nggak bisa ke gereja. Terus saya lihat mereka malah yang, maksudnya bukan saya nuduh ya, tapi lihat bukti gitu kalau mereka ngajarin saya, tapi mereka kayak yang setengah-setengah gitu atau gimana? Bukan setengah-setengah sih, tapi nggak sesuai sama yang mereka ajarin gitu. Malah mereka yang misalkan kayak mereka bilang jangan pacaran dulu, misalkan kayak gitu. Merekanya pacaran. Itu sih. Oh, jadi ngiri sama teman-teman gereja gitu. Aduh, nggak ngiri sih. Cuman nggak. Dibilang jangan pacaran, mereka sendiri pacaran. Kayak gitu-gitu. Tapi kan itu bukan masalah teologi, bukan masalah keyakinan. Iya sih, cuman kesini kan saya kan ketemu calon gitu kan. Oke. Nah dari situ sih saya ngobrol sama dia banyak. Akhirnya saya mutusin, oh ya udahlah, ini kan jalannya harus kayak gini nih, harus seagama kan. Dalam hati saya ya udahlah, ini jalan yang harus saya ambil gitu buat memeluk Islam ini sekarang, mualaf ini. Tapi sebelumnya di gereja percaya kan dengan Yesus sebagai Tuhan, kan sebelumnya percaya kan? Iya, percaya. Akhirnya lama-lama kikisnya kenapa? Apa ya? Nggak ada sih, cuman udah malas aja, langsung malas aja ke gereja ya. Kayak udah besar gini kan, dulu kan belum bisa berpikir panjang gitu kan. Kalau sekarang sih kayak ya udahlah, saya jalanin hidup saya aja lah toh. Sama aja gitu. Sama aja gimana? Maksudnya cuma aktivitas agama aja yang dilakukan. Rutinitas maksudnya? Iya, rutinitas agama aja yang. Jangan-jangan dulu waktu di gereja nggak dijamah Roh Kudus kali? Ya. GBI kan ada bahasa roh kan? Iya. Nah, dulu bisa bahasa roh nggak? Yang enggak sih. Oh enggak. Oh, nggak ikut kursus kali. Bukan ada kursusnya Erik ya? Bahasa roh? Ada Oh enggak ya, enggak ada ya? Jadi dulu ke gerejanya mungkin asal-asalan kali. Iya, gitu sih, ikut-ikut abang aja. Oh, ikut abang. Tapi pernah mempelajari tentang Islam? Hidupnya malah berdampingan sih sama teman-teman Muslim. Iya. Oh, yang salah satunya ini ya? Iya. Oh, oke. Kelakuan dia gimana? Baik sih. Oh, baik. Nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah ada masalah sama teman. Oh, nggak ada masalah. Teman karib berarti ya? Iya. Oh, oke. Dulunya temen nyolong mangga nggak? Bukan. Oh, temen tawuran. Oh iya ya, Ambon sih ya. Aduh. Apakah Ambon tuh identik dengan tawuran? Kan enggak kan? Enggak juga sih. Enggak. dengan cinta ya. Tawuran dengan cinta maksudnya. Aduh. Lahir besar di Jakarta. Lahir besar. Oh, tapi keluarga besar semuanya ada di Ambon juga. Oh, di Ambon. Setengah ya. Udah pernah pulang ke Ambon? Udah. Di sana gimana? Ya biasa aja, sulit sih kehidupannya. Sulit. Oh, enakan di Jakarta. Iya. Oke. Kota besar gitu ya. Kerja apa sekarang Bang David? Kerja jadi tim produksi anak band gitu. Wih, anak band. Iya. Band apa nih? Band-band kafe. Oh, kafe. Anak produksi itu maksudnya apa? Menyiapkan apa? Menyiapkan kebutuhan mereka main. Oh. Alat-alat musik. Oh gitu. Terus setting audionya. Oh berarti audio engineer berarti? Iya. Woi, kuliah di mana dulu?
kuliah di YAI. Oh iya Jakarta itu. Pusat di Salemba. Iya maksudnya kan apa sekolah ambil jurusan apa dulu? Musik. Ilmu komunikasi. Oh komunikasi. Oh, oke. Berarti sekarang jadi humas gitu nggak? Enggak, broadcastnya penyiaran. Iya. Cuma audio broadcast. aja, concern. Iya. Butuh audio engineer nggak Rik? Butuh audio engineer? Udah lengkap semua. Oh ya udah lengkap semua. Nanti main-main sini Iya, ya. pasti, Siapa ya. tahu bisa bantu Erik tuh. Iya. Setting mixer mungkin ya. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa belajar Islam step by step Ya. ya. Bukan berarti hari ini bersyahadat besok jadi imam di masjid, bukan ya. Belajar pelan-pelan Iya. ya. Yang penting tetap ada progresnya. Jangan belajar sebentar mandek, belajar lagi mandek, Oh. jangan. Harus terus belajarnya gitu ya. Ya. Dari kita kapan aja siapa Bang David siap kan kita kirim guru. Iya. Jadi bisa nggak bisanya itu berarti dari David. Iya. Kalau guru kita ada yang berhalangan kan ada gantinya. Iya. Gitu. Nanti akan dicarikan guru yang rumahnya dekat dengan David. Ya. Ya, Oke, baik. belajarnya harus terus, rutin, continue gitu. Iya. Oke. Pesan saya nanti pulang mandi, mandinya tapi dengan niat. Ya, kalau sebelumnya mandi tanpa niat, Ya. hari ini pulang setelah bersyahadat pulang mandi, namanya mandi besar. Niatnya begini, saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, ya, lillahi ta'ala, hanya demi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan niat itu, niatnya dalam hati aja, nggak usah teriak-teriak. Setelah mandi baru belajar, belajar wudhu, belajar sholat, gitu ya. Oke. Siap? Siap. Ada pertanyaan? Udah. Pertanyaan lagi? cukup. Udah cukup? Iya. Nggak nanya sunat sakit apa enggak gitu? Nggak berani nanya. Tenang aja, pokoknya nanti dibimbing, Ya. tidak dilepas sendiri. Ya. Kasih kok. Oke, baik kalau begitu, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat buat Bang David, ya. Sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Baik buat para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan menyaksikan tadi syahadatnya Bang David Mendio ini bisa menguatkan iman kita, membentengi akidah kita juga ya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk juga membina para mualaf seperti Bang David ini, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta ya. Bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit ya, undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi Hafid ya. Terima kasih. Kalau ada yang nggak tahu apa, jangan sungkan-sungkan tanya. Ya, pasti. Ya, Iya. jangan sungkan-sungkan tanya ya. Ya.